adik-adik semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku, Kak Arifa, bersama dengan Kak Putri, akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia bab 4, yaitu mengenai pantun. Nah, jadi ini pembahasan kita kali ini. Pertama ada pengertian pantun, lalu ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan langkah membuat pantun. Nah, apa sih Kak pantun itu? Nah, pantun merupakan salah satu bentuk sastra puisi Indonesia yang berasal dari Melayu. Nah, pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Nah, apa sih Kak sampiran dan isi itu? Nah, kita bakal lihat di ciri-ciri pantun. Jadi, ini dia ciri-ciri pantun. Yang pertama, bersajak ABAB atau AAAA. Nah, gimana sih sajak ABAB atau A itu? Nah, kita lihat nih di pantun yang udah kakak cantumin di sini nih. Ada 2 pantun. Yang pertama, di kotak warna hijau, jalan-jalan ke Semarang, buah bandeng tanpa duri, belajarlah mulai sekarang untuk bekal di kemudian hari. Nah, kita lihat nih, di baris pertama dan baris ketiga itu belakangnya ang. Nah, sedangkan di baris kedua dan keempat itu ri. Nah, di sini kita bisa lihat ya, berarti yang baris pertama dan baris ketiga itu sama belakangnya. Dan baris kedua dan keempat itu sama. Makanya di sini disebut sebagai sajak ABAB. Jadi di sini ang dan ri. Nah, lalu untuk sajak AAAA itu kita bisa lihat di kotak warna pink nih. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Nah, di sini belakangnya sama semua ya, kita bisa lihat ar. Nah, makanya semuanya ini sama, makanya disebut sebagai sajak AAAA. Nah, jelas ya bedanya. Nah, jadi lalu ciri-ciri yang kedua terdiri dari 4 baris dalam satu bait. Nah, pantun ini hanya ada 4 baris dalam satu baitnya, jadi nggak bisa lebih atau nggak bisa kurang. Nah, lalu ciri-ciri yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi, setiap barisnya ini pendek-pendek aja kalimatnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 12 suku kata, itu jatuhnya jadi kepanjangan. Nah, kalau kepanjangan jadi nggak enak untuk didengar. Nah, selanjutnya, ciri-ciri yang keempat terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, sampiran ini adalah baris pertama dan kedua nih. Contohnya, yang di kotak warna hijau ini, sampirannya itu yang ini, jalan-jalan ke Semarang, buah bandeng tanpa duri. Nah, jadi sampiran ini nggak ada hubungannya sebenarnya sama isinya gitu, nggak nyambung gitu. Nah, jadi fungsinya ini hanya untuk menghantarkan ke bagian isi supaya ada iramanya, ada nadanya gitu. Jadi enak untuk dibaca, untuk didengar gitu. Nah, sedangkan bagian isinya adalah baris ketiga dan keempat. Nah, isi ini berisi hal yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah, di sini isinya belajarlah mulai sekarang untuk bekal di kemudian hari. Jadi di sini penulis ingin menyampaikan nih bahwa kita harus belajar sedini mungkin untuk bekal kita di masa depan atau di kemudian hari. Nah, sama dengan yang contoh kedua ini juga sama. Isinya itu, jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Gitu. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pantun. Jadi jenis-jenis pantun terbagi menjadi 2 nih. Ada yang berdasarkan usia dan ada yang berdasarkan isi. Nah, pertama jenis pantun berdasarkan usia. Ada pantun anak-anak, pantun orang muda, dan yang terakhir pantun orang tua. Nah, yang pertama, pantun anak-anak. Seperti namanya, pantun anak-anak adalah jenis pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa anak-anak. Pada pantun anak-anak dapat bermakna sebagai sebuah sukacita ataupun duka cita. Nah, tentunya berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Nah, selain itu, pantun tersebut juga berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Nah, di sini ada contohnya nih.
Rumah jauh di Batu Kampar, naik kuda susah terkejar. Dari mana datangnya pintar? Dari ketekunan dalam belajar. Nah, di sini penulis ingin menyampaikan nih kepada anak-anak nih seperti kalian bahwa supaya kalau kalian ingin pintar, supaya pintar, kalian harus tekun atau rajin dalam belajar. Nah, yang kedua ada pantun orang muda. Nah, pantun orang muda adalah pantun yang berhubungan dengan kehidupan masa muda seperti remaja atau dewasa. Nah, kayak kakak nih. Nah, pantun orang muda memiliki makna tentang sebuah perkenalan, asmara, perasaan, perjuangan meraih cita-cita, dan sebagainya. Nah, contohnya ada di samping ini. Kakak bacain, ke Jakarta naik kereta. Teh manis rasanya teh tawar. Ingin rasanya aku berkata, senyummu seindah mawar. Nah, jadi makna puisi ini itu seseorang yang sedang suka dengan seseorang, sedang jatuh cinta nih. Jadi dia di sini bilang bahwa orang yang dia suka itu senyumnya seindah mawar gitu. Nah, terakhir adalah pantun orang tua. Pantun orang tua yaitu salah satu jenis pantun yang berhubungan dengan sebuah keadaan pada masa tua. Yang biasanya pantun ini akan membahas mengenai sebuah kebudayaan, agama, nasihat, dan sebagainya. Nah, pantun orang tua ini biasanya kata-katanya cenderung lebih berat daripada pantun untuk anak-anak atau orang muda. Nah, contohnya di sini, bendera raja selalu berkibar. Pujangga menulis dengan pena. Siapa insan bersabar, tentu sifatnya bijaksana. Nah, jadi pantun di sini adalah berisi tentang orang tua yang berpesan bahwa orang yang bersabar sifatnya itu bijaksana. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Putri ya. Dadah! Hai teman-teman, dengan aku Kakak Putri akan melanjutkan penjelasan tentang pantun. Jadi di sini ada jenis pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun nasihat, yang kedua ada pantun jenaka, yang ketiga ada pantun teka-teki, dan yang keempat ada pantun kiasan. Langsung saja yang pertama ada pantun nasihat. Apa sih pantun nasihat itu? Jadi, pantun nasihat adalah pantun yang di dalamnya memberikan imbauan dan anjuran kepada seseorang atau masyarakat. Nah, jenis pantun ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan pendidikan. Nah, namanya aja pantun nasihat ya teman-teman, pasti memberikan nasihat atau saran kepada yang membaca atau yang mendengarkan. Langsung saja kita ke contoh ya. Contohnya, bertamu ke rumah paman. Jangan lupa bawa kedondong. Jika ingin memiliki teman, jangan engkau berlaku sombong. Nah, di sini dua baris terakhir merupakan isi yang berisikan nasihat. Jika ingin memiliki teman, jangan engkau berlaku sombong. Jadi di dalam pantun nasihat tentunya ada isi yang berisi nasihat. Lanjut kita ke pantun yang kedua, yakni pantun jenaka. Pantun ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik loh, sesuai dengan namanya, yaitu jenaka. Tujuan dari pantun jenaka yaitu untuk menghibur kepada pendengar ataupun pembacanya. Contoh, bunga mawar tangkai berdiri. Laris manis pedang cendol. Aku tersenyum malu sekali. Ingat dulu suka mengompol. Nah, bisa dilihat ya teman-teman bahwa contoh dari pantun jenaka ini mengandung unsur yang lucu. Jadi bisa membuat kita tersenyum ataupun tertawa. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun ini mempunyai sebuah ciri khas dan beda sendiri dengan lainnya loh. Nah, ciri khasnya yaitu terdapat pada isinya yang diakhiri dengan pertanyaan pada larik terakhir.
Tujuan dari pantun ini adalah untuk hiburan dan kebersamaan. Karena di larik terakhir atau di baris terakhir ada suatu pertanyaan, berarti dapat meningkatkan rasa ingin tahu dari pembaca atau pendengarnya. Contoh nih, terendak bentan lalu dibeli. Untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah? Nah, di larik terakhir merupakan pertanyaan yang menandakan bahwa pantun itu merupakan pantun teka-teki. Kita lanjut nih ke pantun kiasan. Pantun kiasan adalah pantun yang isinya berupa ibarat, yaitu mengiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang nih, pantun ini berisi dengan peribahasa. Jadi, dalam suatu pantun terdapat kandungan peribahasa. Langsung ya kita ke contoh. Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih, elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, di sini terdapat kandungan peribahasa, yakni padi makin berisi makin menunduk. Hal ini bermakna bahwa jika diibaratkan itu seseorang, jika seseorang memiliki kepandaian, kepintaran, dan banyak keterampilan, harusnya tidak boleh sombong dan tetap menunduk seperti padi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke langkah-langkah membuat pantun. Yang pertama, tentukanlah topik atau tema pantun. Nah, di sini misalkan mengambil tema kebersamaan, belajar, kesehatan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, pilihlah jenis pantun yang akan kamu buat. Tadi sudah kakak jelaskan ya, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun nasihat, dan masih banyak lagi. Kemudian, tulislah dahulu isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Kemudian, barulah buatlah sampirannya. Jadi, dalam satu pantun itu ada 4 baris ya. Baris 1 dan baris kedua adalah sampiran, baris ketiga dan baris keempat yaitu berisi isi dari pantun sendiri. Kemudian yang terakhir, gabungkan sampiran dengan isinya. Jadilah sebuah pantun karya dari kamu. Kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan loh. Misalnya, kamu membacakan pantun teka-teki, kemudian temanmu membacakan pantun balasan untuk menjawab pantun teka-tekimu. Nah, kegiatan ini disebut kegiatan berbalas pantun. Baik, mungkin itu saja yang dapat kakak-kakak jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.